Oke, baik, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Oke, baik, sebelumnya terima kasih kepada MC pada kesempatan hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, dosen pengampu pada kesempatan hari ini, yaitu Ibu Dr. Wilodati MSI, dan yang saya hormati para audiens showcase pada kesempatan hari ini, yakni showcase terakhir kelompok 4, dan tidak lupa kepada pemateri serta dewan juri pada kesempatan hari ini. Baik, di sini saya Andrian Yusuf. Di sini saya akan memimpin diskusi pada showcase kali ini, di mana diskusi showcase kali ini yaitu bertemakan mengenai konflik identitas penghayatan kepercayaan masyarakat adat Cirende. Nah, di mana kampung adat Cirende ini yaitu berada di tengah kota Cimahi, di tengah arus globalisasi, di mana mereka masih menganut atau memakai kehidupan sosial masyarakatnya dengan menggunakan adat istiadat dari leluhurnya. Nah, lantas seperti apa gitu ya konflik identitas yang ada di kampung adat Cirende ini? Nah, nanti mungkin akan dipaparkan lebih lanjut mengenai konflik identitas ini dari keempat pemateri, yakni yaitu yang pertama ada identifikasi masalah yang akan dipresentasikan oleh Kang Gilang, lalu ada kebijakan publik mengenai kasus ini, yaitu yang akan dipresentasikan oleh Kang Nopik, serta ada kebijakan terpilih yang akan dipresentasikan Teh Rahmi, dan yang terakhir yaitu action plan yang ditawarkan yang dipresentasikan oleh Ibu Sri. Nah, mungkin nanti moderator akan memberikan waktu sebanyak 12 menit, di mana presentasi itu akan dilaksanakan selama 5 menit, dan tanya jawab akan dilaksanakan sebanyak 7 menit. Nah, mungkin nanti bisa waktu berubah secara fleksibel gitu ya, nanti seperti apa pemaparan pematerian dan tanya jawab yang sedang berlangsung nanti. Nah, baik, di sini juga sudah hadir kedua dewan juri, yaitu ada Kang Yoga serta Teh Tania, di mana nanti mereka akan menjadi dewan juri pada showcase kesempatan hari ini. Baik, mungkin langsung saja ke acara selanjutnya, yaitu pemaparan mengenai identifikasi masalah yang akan dipaparkan oleh Saudara Kang Gilang. Mungkin bisa dicek terlebih dahulu ya Kang, untuk share screen-nya. Ya, sebentar Andre. Nah, Oke. ini lagi diusahakan. Sok lanjut dulu aja. Ya, baik, mungkin sambil nunggu Kang Gilang, nanti bakal ada pematerian-pematerian lagi dari Kang Nopi, Teh Rami, dan terakhir itu dari Bu Sri mengenai kasus atau konflik identitas yang ada di kampung adat Cirende, tepatnya di kota Cimahi. Udah, ini langsung aja Andre atau gimana? Boleh di share screen terlebih dahulu mungkin Kang? Oh ya, sebentar. Oke. Oh ya, kalau soal saya screen, saya boleh minta tolong Kang Yoga. Kang Yoga, boleh? Boleh Kang? Mohon maaf, saya ada kendala sedikit. Oke. Oke, Bismillahirrahmanirrahim, sambil dimulai saja ya. Ya, silakan Kang Gilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Moderator, Kang Andre, dan juga kawan-kawan semua. Khususnya terima kasih juga buat Ibu Wilodati, ya,
yang sudah hadir pada pertemuan kali ini. Senang sekali gitu ya, bagi saya pribadi, setelah sekian 1 minggu, sekarang sudah memulai perkuliahan lagi, apalagi sekarang terhitung mungkin sudah menginjak perkuliahan akhir gitu. Nah, di sini kami kelompok 4 akan membahas hasil pembahasan dan topik yang kami kaji mengenai konflik identitas, yaitu penghayat kepercayaan masyarakat adat Cirende. Nah, sebelum membahas lebih jauh, sebelum dulu Kang Yuga nanti. Sebelum membahas lebih jauh mengenai masyarakat Cirende lalu konflik identitas itu sendiri ya teman-teman, saya sedikit ingin membahas mengenai apa itu identitas sendiri ya. Nah, di sini yang harus ditekankan adalah ketika kita ingin membahas mengenai identitas, maka dia adalah seperangkat nilai ataupun norma gitu ya, bahkan norma yang melekat pada diri kita yang justru membedakan dengan kelompok ataupun yang bisa membedakan diri kita dengan kelompok lain ataupun individu lain gitu ya. Nah, di sini yang menjadi penekanan juga ketika kita ingin membahas mengenai identitas, maka identitas itu ternyata dibagi menjadi 2 gitu ya, teman-teman semuanya. Ada identitas pribadi dan juga ada identitas sosial. Gitu. Kalau misalnya identitas pribadi itu menyangkut dan berkaitan mengenai sifat-sifat pribadi kita gitu ya, yang secara subjektif kita alami dalam keseharian kita sehingga itu menjadi sebuah perilaku gitu ya. Nah, kalau misalnya identitas sosial adalah identitas kolektif yang dimiliki oleh sekelompok orang yang membedakan dia dengan kelompok lain gitu ya. Misalkan saya orang Sunda gitu ya, keseharian saya berbahasa Sunda gitu. Nah, itu menjadi identitas kolektif saya bahwa ternyata saya benar gitu. Saya adalah seorang suku Sunda yang memang fasih dan juga tulen berbahasa Sunda yang membedakan saya dengan kelompok-kelompok lain gitu ya. Nah, ini menjadi penekanan yang pada awal pagi ini saya harus garis bawahi, karena untuk membedakan gitu ya, yang nanti mana yang konflik identitas secara pribadi maupun mana konflik identitas yang bersangkutan dengan kehidupan sosial kita gitu. Nah, pada topik kali ini konflik identitas yang kita ingin bahas adalah konflik identitas sosial yang berkaitan dengan kelompok penghayat kepercayaan di masyarakat adat Cirende. Nah, boleh Kang Yoga, silahkan. Nah, pada mulanya di sini mengenai identifikasi masalah, saya ingin membahas 3 poin secara garis besarnya. Yang pertama itu adalah Indonesia bagi saya ataupun secara subjektif, pengalaman empiris saya mengatakan bahwasannya ketika Indonesia menyebut dirinya sebagai negara multikultural, maka multikultural di sini bisa kita maknai dengan pemaknaan yang rancu gitu. Saya ingat saya ingat sebuah video yang mengatakan dalam suatu skenario Gus Dur dengan bawahannya gitu. Lalu si bawahannya ini meminta izin kepada Gus Dur waktu itu pada saat menjadi presiden untuk sholat dulu gitu, untuk pergi sholat dulu. Ketika kembali sesudah sholat, Gus Dur bertanya, "Sudah sholatnya?" Kata bawahannya, "Sudah." Gitu. Dan ternyata alih-alih menjawab hal lain, tapi Gus Dur justru menjawab, "Mana sholatnya?" gitu. Tapi kan tadi sudah sholat, tapi tetap ditanya sholatnya. Maka di sini ketika kita memaknai multikultural di Indonesia, maka kita juga harus memaknainya dengan sangat skeptis bahwa apakah benar Indonesia ini sudah mengagungkan dirinya, sudah mengglorifikasikan dirinya sebagai negara multikultural, tapi implementasinya di masyarakat justru terdapat gap yang sangat signifikan. Nah, karena jika saya kaitkan dengan pendapat para tokoh, multikultural itu sendiri menyatakan bahwa multikulturalisme merupakan ideologi yang mengakui dan mengagungkan perbedaan dalam kesederajatan, baik secara individual maupun secara kebudayaan. Lalu kita menjadi sangat skeptis dalam definisi ini untuk melihat peta gambaran gitu ya, bahwa apakah memang definisi mengenai multikultural ini sudah menjadi hal yang padu padan di kehidupan keseharian kita, sehingga nanti kita bisa menemukan bahwa ternyata jauh dari kata adil sederajat, bahkan mungkin
kehidupan yang harmonis, justru gap-gap antara semangat dan juga implementasinya yang ada di masyarakat justru sangat sangat curam gitu ya, perbedaan-perbedaannya, harapan dan juga kenyataan yang kita miliki. Nah itu sebagai pemantik pertama. Silakan Kang Yoga selanjutnya slide-nya. Nah secara khusus oleh karena kita tadi bisa memaknai bahwasanya multikultural yang diyakini Indonesia itu sendiri merupakan bisa kita maknai dengan pemaknaan yang rancu. Salah satu konflik yang bisa terjadi adalah konflik aliran kepercayaan, sehingga konflik-konflik yang pada hakikatnya berkaitan dengan aliran kepercayaan justru dalam sejarah mengatakan bahwasannya ini bermula ketika negara hanya mengakui 6 agama arus utama, gitu, diantaranya yaitu Islam, Katolik, Kristen, Protestan, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Di luar dari 6 agama arus utama ini, negara klaim itu merupakan bukan sebuah agama yang harus diakui negara, gitu. Itu merupakan suatu kelompok yang bahkan kita bisa percayai itu hanya sekelompok ataupun keyakinan yang berkaitan dengan kebudayaan saja, gitu. Itu bukan merupakan suatu formil yang bisa mensyaratkan dia menjadi suatu agama. Itu. Lalu kedua, di sini pada tahun yang sama 65 ditetapkan UU nomor 1 PNPS tentang pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama. Dalam penjelasannya, dalam kelompok kepercayaan dianggap sebagai sesuatu yang berpotensi mengganggu ketertiban umum. Nah, imbas ataupun implikasi dari hanya 6 agama arus utama saja yang diakui negara sebagai agama formil negara, maka kelompok yang di luar itu, kelompok kepercayaan ataupun kelompok keyakinan yang di luar nama agama arus utama itu dianggap sebagai sebuah kelompok yang mengganggu ketertiban umum, bahkan sesat ataupun mendapatkan sikap-sikap diskriminatif dari 6 agama arus utama tadi, gitu ya, ataupun pihak-pihak eksternal lain, gitu ya, yang mengintimidasi kelompok tersebut. Lalu kita temukan juga bahwasanya persoalan hukum hak-hak penganut aliran kepercayaan di bidang administrasi kependudukan berupa tak tersedianya kolom aliran dalam Permendagri. Mungkin ini akan dibahas lebih jauh oleh Kang Novik, gitu ya, bahwa kalau misalnya kita ingin telaah mengenai topik ini, kita temukan kasus-kasus mengenai sekelompok orang aliran kepercayaan, dia banyak mengisi KTP-nya itu justru dengan agama lain, gitu ya, termasuk di 6 agama ini untuk mendapatkan layanan sosial yang seharusnya dia miliki, tapi karena dia menganut kepercayaan yang lain dari 6 agama arus utama tadi, untuk memberikan rasa aman dan juga mendapatkan layanan sosial di masyarakat, dia terpaksa, gitu ya, untuk mengikuti ataupun mengisi kolom kepercayaannya di KTP dengan agama yang diakui negara, begitu. Dan saya menemukan dalam telaah saya sebuah studi yang mengatakan bahwasanya meskipun dalam KTP, gitu ya, sudah mencantumkan misalnya ketuhanan yang Maha Esa, gitu ya, ini sebenarnya tidak efektif untuk memberikan payung hukum karena tadi, gitu ya, hanya 6 agama arus utama yang justru mendapatkan mayoritas suara yang mendapatkan suatu dalam tanda kutip kelegalan untuk mendapatkan payung hukum yang adil, gitu ya, di pengadilan, gitu. Karena tadi banyak kelompok aliran kepercayaan yang dianggap sebagai kelompok yang sesat, yang justru bisa mengganggu ketertiban umum dan lain sebagainya. Selanjutnya Kang Yoga. Nah, berkaitan dengan konflik kepercayaan, ternyata studi kasus di sini menemukan dalam telaah kelompok kita mengatakan salah satunya adalah masyarakat Kampung Adat Cirende, gitu ya. Yang di sini profilnya disebutkan Kampung Adat Cirende terletak di Kelurahan Lewi Gajah, Kecamatan Cimahi Selatan, yang terdiri dari 50 kepala negara ataupun 800 jiwa yang sebagian besar bermata pencaharian bertani ketela. Kampung Adat Cirende memiliki luas 60 hektar terdiri dari 60 hektar untuk pertanian dan 4 hektar untuk pemukiman. Nah, kepercayaan mereka di sini berkaitan dengan konflik identitas yang mereka miliki adalah sebagian besar penduduknya memeluk dan memegang teguh kepercayaan Sunda Wiwitan hingga saat ini, selalu konsisten dalam menjalankan ajaran kepercayaan serta terus melestarikan budaya dan adat istiadat yang telah turun-temurun dari nenek moyang mereka.
akibat dari kepercayaan yang mereka yakini dan percayai itu berimbas pada bentuk konflik identitas sosial yang mereka alami di dalam masyarakat. Yang saya temukan setidaknya ada 3, yaitu yang pertama adalah bentuk-bentuk diskriminatif dalam keseharian mereka, entah tadi gitu ya, ini menjadi suatu masalah klise ketika kita menganggap sesuatu yang beda di luar dari diri kita merupakan sesuatu yang keliru, yang sesat, yang memang harus dibenarkan dalam tanda kutip gitu ya, sehingga dalam kesehariannya, dalam dalam interaksinya dengan yang lain, banyak kelompok aliran kepercayaan adat Cirende yang mempercayai Sunda Wiwitan tadi mendapatkan perilaku diskriminatif gitu ya dari orang lain. Lalu yang kedua adalah mengenai layanan pendidikan. Ketika siswa-siswa ataupun anak-anak yang berasal dari kampung adat Cirende ini justru tidak mendapatkan layanan pendidikan yang terlalu maksimal gitu ya, karena tadi tidak tersedianya buku ajar yang bisa mewadahi kepercayaannya, ataupun tidak mendapatkan suatu guru pembimbing untuk membimbing dia ketika ingin mempelajari kepercayaannya. Nah, banyak sekali kalau misalnya kita menarik untuk menelaahnya lebih jauh, banyak sekali ya tadi gitu sekolah-sekolah yang tidak menyediakan 2 komponen tadi gitu setidaknya, yaitu buku ajar maupun guru pembimbing untuk membimbing siswa-siswa yang mempercayai ataupun yang sebagai identitasnya itu penghayat aliran kepercayaan. Nah, itu di layanan pendidikan gitu ya. Lalu yang ketiga, layanan publik. Tadi gitu ya, secuil sudah saya sebutkan kalau misalnya ternyata pada saat para penghayat kepercayaan ini tidak mencantumkan kepercayaannya sama dengan 6 agama arus utama tadi, imbasnya tadi gitu ya, dia beresiko ataupun meresikokan dirinya untuk tidak mendapatkan layanan publik, layanan sosial gitu ya. Entah itu mungkin BPJS ataupun apapun gitu ya, yang berkaitan dengan layanan sosial, yang pada akhirnya justru merupakan hak prerogatif mereka, bukan prerogatif gitu ya, hak yang mereka sebenarnya miliki gitu ya. Itu merupakan sebenarnya, kalau misalnya berbicara tentang keadilan sosial, ya itu merupakan bentuk keadilan yang seharusnya mereka miliki gitu ya di dalam masyarakat. Sehingga tadi implikasi dari masih rancunya kebijakan mengenai penghayat kepercayaan, setidaknya mungkin sampai tahap ini, sampai pada tahap materi ini dipresentasikan, ini masih banyak kebijakan-kebijakan yang dalam tanda kutip rancu, ataupun meskipun tidak dibilang rancu, memiliki gap yang sangat terlalu signifikan gitu ya antara kebijakan dan juga implementasinya di masyarakat. Sehingga ketika kita memandang suatu aliran kepercayaan tertentu, mereka kita anggap sebagai sesuatu yang mengganggu, yang kehadirannya itu sebenarnya kita tidak harapkan gitu ya. Demikian. Tadi gitu poin-poinnya, yang bentuk konfliknya itu terdiri dari diskriminasi, layanan pendidikan, dan juga layanan publik. Begitu teman-teman semua. Baik, selanjutnya Kang Yoga. Kang Yoganya kemana nih? Tidur? Sebenarnya cukup sekian teman-teman. Thank you for listening. Di sini udah tulisannya juga, berarti menandakan bahwasanya pematerian saya sudah selesai. Mohon maaf jika ada kekurangan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Pemateri pertama, diskusi yang sangat luar biasa sekali. Baik, mungkin sekarang kita ke acara selanjutnya, yaitu kepada pemateri kedua, di mana pemateri kedua yaitu Saudara Kang Nopik. Beliau akan mempresentasikan mengenai kebijakan publik yang ada di Indonesia mengenai konflik identitas yang ada di Cirende. Baik, mungkin Kang Nopik sudah melakukan share screen. Boleh presentasi bisa dimulai dari sekarang, Kang Nopik. Sudah terlihat, teman-teman? Sudah, Kang. Aman.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita masih bisa berkumpul untuk melanjutkan aktivitas kita, perkuliahan kita. Langsung saja, sebelumnya terima kasih kepada moderator, juga Kang Gilang yang sudah menjelaskan tentang potret problematika yang ada pada masyarakat penganut kepercayaan yang ada pada masyarakat adat Cirende di Kota Cimahi. Selanjutnya saya akan mempresentasikan tentang payung hukum atau kebijakan terkait yang mengatur tentang keberadaan masyarakat adat, khususnya masyarakat Kampung Cirende, yaitu masyarakat yang menganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Teman-teman, izinkan saya untuk membacakan beberapa poin penting terkait dengan jaminan hukum ya negara terhadap penganut penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang pertama, tertuang pada ketentuan pasal 28E ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan meyakini, kepercayaan, menyatakan pikiran, dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. Yang kedua, ketentuan pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Lalu ada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia atau disebut sebagai Undang-Undang HAM. Yang pertama ada pasal 22 ayat 1, setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Lalu ada pasal 22 ayat 2, negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agama dan kepercayaannya itu. Selanjutnya, ada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang pengesahan Kovenan Internasional tentang hak-hak sipil dan politik. Dan menurut saya ini juga undang-undang yang sangat penting, undang-undang yang menjadi dasar, menjadi patokan terbitnya undang-undang yang sekarang digunakan. Pasal 18 ayat 1, setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, keyakinan dan beragama. Hak ini mencakup untuk menetapkan agama atau kepercayaan atas pilihannya sendiri, dan kebebasan baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, baik di tempat umum maupun tertutup, untuk menjalankan agama dan kepercayaan dalam kegiatan beribadah, penataan, pengamalan, dan pengajaran. Lanjut, ada pasal 18 ayat 2, tidak seorang pun dapat dipaksa sehingga terganggu kebebasan untuk menganut atau menetapkan agama atau kepercayaannya sesuai dengan pilihannya. Pasal 18 ayat 3, kebebasan menjalankan dan menentukan agama atau kepercayaan seseorang hanya dapat dibatasi oleh ketentuan berdasarkan hukum dan yang diperlukan untuk melindungi keamanan, ketertiban, kesehatan, atau moral masyarakat, atau hak-hak kebebasan mendasar orang lain. Itu tadi tentang jaminan negara terhadap kelompok penghayat kepercayaan. Yang selanjutnya terkait dengan kebijakan publik atau kebijakan terkait yang mengatur bagaimana kelompok masyarakat adat atau kelompok masyarakat penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Sebelumnya sudah dijelaskan oleh Kang Gilang terkait dengan problematika bagaimana masyarakat adat atau kita sebut sebagai masyarakat penghayat kepercayaan itu mengalami berbagai bentuk diskriminasi. Salah satunya yang tadi disebutkan, ada beberapa masyarakat adat yang kesulitan untuk mengurus administrasi terkait dengan identitas kepercayaan mereka pada kolom KTP. Ada peraturan yang mengatur tentang administrasi kependudukan yang awal mulanya tentang administrasi kependudukan itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang direvisi dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013
di sana diperkuat dengan putusan Mahkamah Konstitusi ya, yang ditindaklanjuti dengan Permendagri nomor 18 tahun 2013 tentang belangko kartu keluarga, register dan kutipan akta pencatatan sipil yang menentukan bahwa penghayat kepercayaan memiliki hak yang sama dalam mencantumkan elemen data kependudukan berupa pencantuman kepercayaan yang mereka yakini di dalam dokumen kartu keluarga maupun kartu tanda penduduk elektronik atau KTP elektronik. Dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan sebelumnya, penghayat kepercayaan ini hanya boleh dicatat di Disduk Capil tanpa dimasukkan ke dalam kolom KTP. Namun dengan putusan Mahkamah Konstitusi ini, mereka diperbolehkan menuliskan kepercayaan mereka diganti dengan kalimat penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Jadi tidak disebutkan nama dari jenis penghayat kepercayaannya. Dan ini juga selain memberikan rasa adil gitu ya bagi masyarakat penghayat kepercayaan, namun tentunya mereka juga tidak merasa dengan keputusan ini tidak merasa bahwa putusan ini final gitu ya, menganggap mereka masih mengalami masih merasakan bentuk diskriminasi, bahwasanya mereka tidak diperbolehkan gitu ya untuk menuliskan nama dari penghayat kepercayaannya itu. Sebagai misalkan tadi yang dikatakan oleh Kang Gilang bahwa penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa biasanya berajaran Sunda Wiwitan, dan nah ini juga menjadi problematika baru di lapangan gitu ya, bahwa mereka juga merasa dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi ini belum final gitu, bahwasanya kami belum bisa gitu ya menuliskan identitas kami pada kolom KTP gitu ya. Nah, dalam konteks masyarakat Cirende gitu ya, bahwa pemerintah setempat melalui Disduk Capil Kota Cimahi melakukan sosialisasi terkait pengisian kolom agama dengan penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa melalui sejumlah rapat koordinasi kepada jajarannya, sosialisasi pada internal Disduk Capil. Karena ada beberapa kasus di instansi-instansi terkait, mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan, maupun Disduk Capil, mereka para petugas itu tidak mengetahui tentang edaran putusan Mahkamah Konstitusi tersebut gitu ya. Sehingga ketika ada masyarakat yang mengurus administrasi kependudukan, mereka tidak dilayani dengan baik gitu ya. Bahkan ada beberapa mereka yang disuruh pulang ke rumah gitu ya, karena itu tadi, karena mungkin ketidaktahuan petugas, karena minimnya sosialisasi yang dilakukan oleh dinas terkait. Yang kedua, ada kebijakan publik, yaitu tentang kelompok masyarakat penghayat kepercayaan ini, mereka memiliki sebuah organisasi ya, memiliki sebuah organisasi resmi yang waktu itu didirikan pada tahun 2013 atas dasar rekomendasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada waktu itu. Dan pada 2014 organisasi ini berdiri secara resmi, secara legal gitu ya. Nama organisasinya yaitu Majelis Luhur Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, disingkat MLKI. MLKI merupakan wadah tunggal bagi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan komunitas kepercayaan adat di Indonesia. Jadi organisasi ini adalah organisasi yang mengatur tentang keberadaan kelompok masyarakat adat, kelompok penganut penghayat kepercayaan di Indonesia, termasuk masyarakat penganut termasuk kelompok adat Cirende gitu ya. Nah, ada beberapa program dan kebijakan MLKI yang tentunya ini dibuat gitu ya, disusun untuk menjalankan program-program bagi kelompok adat penghayat kepercayaan. Adapun beberapa poin penting yang
apa yang diprogramkan oleh MLKI ini, yang pertama, perbaikan citra kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kita ketahui bahwa sampai saat ini identitas mereka, kelompok mereka dianggap oleh sebagian masyarakat bisa dikatakan belum diterima gitu ya. Bahkan ada beberapa masyarakat yang menganggap bahwa kelompok masyarakat penganut kepercayaan ini adalah kelompok masyarakat yang dianggap sesat gitu ya oleh sebagian orang. Dan ini tentunya merupakan kurangnya apa ya pengetahuan masyarakat itu sendiri. Nah, dengan perbaikan citra kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, mereka melakukan berbagai kegiatan sosialisasi, baik yang dilakukan melalui media elektronik ya. Kalau teman-teman buka di website MLKI itu banyak sekali program-program yang dibuat oleh mereka. Ini juga sebagai bentuk sosialisasi dan bentuk edukasi kepada masyarakat. Yang kedua, ada penguatan organisasi dan pemberdayaan masyarakat ya. Organisasi ini sering melakukan berbagai kegiatan-kegiatan organisasi ya, seminar, terus diklat, terus berbagai kegiatan sosial yang lainnya sebagai upaya untuk melakukan koordinasi dan konsolidasi pada internal organisasi tersebut. Yang ketiga, advokasi perlindungan hukum dan perundang-undangan. Mereka juga selalu berupaya untuk mengadvokasi bagi masyarakat yang mengalami kesulitan dalam berbagai hal. Misalkan tadi layanan sosial gitu ya, atau bentuk-bentuk indikasi diskriminasi yang terjadi pada masyarakat. Dan mereka juga mengawal tentang pembuatan kebijakan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah pusat. Selanjutnya, penghapusan praktik diskriminasi dan pemenuhan hak-hak penghayat. Nah, ini juga bagian dari program advokasi yang dijelaskan sebelumnya. Terus pengembangan jaringan kerjasama lembaga donor, kedutaan, dan lembaga penyandang dana atau NGO, LSM. Mereka sering melakukan kegiatan-kegiatan sosial di masyarakat terkait dengan mengembangkan jaringan ya kerjasama lintas organisasi. Terus meningkatkan kontribusi kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam membangun karakter bangsa, mengembangkan peran perempuan penghayat. Teman-teman bisa lihat gitu ya, ada gambar di sini bagaimana perempuan penghayat melakukan sebuah kegiatan-kegiatan seminar gitu ya, kegiatan-kegiatan dialog. Nah, ini untuk melakukan upaya penguatan dan konsolidasi dalam internal kelompok atau organisasi MLKI itu sendiri. Nah, kebijakan terkait selanjutnya, pada penganut penghayat kepercayaan, khususnya Cirende, mereka memiliki sebuah organisasi internal gitu ya. Jadi sebetulnya kelompok Cirende ya dengan kelompok masyarakat kepercayaan yang ada di Kuningan, Cigugur, mereka itu adalah satu organisasi ya. Bahkan mungkin dengan kelompok masyarakat yang ada di Banten ya, suku Baduy, mereka itu terintegrasi dengan kelompok ini, namanya AKUR, Adat Karhun Urang Sunda. Nah, kalau teman-teman pernah mendatangi ini ya acara Serentahun di Kuningan yang biasanya diselenggarakan pada 30 Desember akhir tahun ya, mereka itu berkumpul di sana ya, dari Cirende, dari Kuningan, Cigugur, dari Baduy, dari Banten, bahkan dari suku-suku adat yang ada di Indonesia, mereka berkumpul di sana ya. Mereka melakukan kegiatan yang disebut sebagai hajat tahunan, hajat tahunan, atau disebut sebagai Serentahun. Nah, ini juga sebagai selain hajat tahunan, mungkin melakukan sebuah konsolidasi pada masyarakat adat yang ada di Indonesia. Dan tentunya ini juga membahas tentang kondisi nyata yang mereka hadapi gitu ya. Dan organisasi adat Karhun Urang atau disebut AKUR ini, mereka selalu tadi ya bersinergi kerjasama dengan organisasi resmi ya atau MLKI tadi. Selanjutnya, kebijakan publik terkait bidang pendidikan ya.
Sebetulnya pada bidang pendidikan ada peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ya nomor 27 tahun 2016 tentang layanan pendidikan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa pada satuan pendidikan ya yang bersinergi dengan Majelis Luhur Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa ya sebagai wadah tunggal nasional. Mereka selalu melakukan berbagai kegiatan atau langkah percepatan guna terlaksananya layanan pendidikan kepercayaan di sekolah gitu ya. Nah, program-program yang dibuat yang muatan-muatan atau konten-konten yang ada pada peraturan Menteri Pendidikan tersebut diantaranya programnya yang pertama menyiapkan penyuluh-penyuluh kepercayaan yang menjadi tenaga pendidik layanan pendidik kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua menyusun kompetensi inti dan kompetensi dasar, silabus, rencana pelaksanaan pembelajaran, dan menyiapkan bank soal untuk bahan ujian. Menyiapkan bahan ajar, buku pegangan guru pelajaran kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa untuk jenjang SD, SMP, dan SMA. Menyiapkan buku teks mata pelajaran pendidikan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa untuk siswa didik jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK. Sebetulnya peraturan ini sudah ada gitu ya melalui Permendikbudristek. Namun permasalahannya mungkin dalam tatanan implementatif di lapangan kebijakan ini sulit untuk diterapkan, apalagi di Jawa Barat khususnya karena itu tadi ya karena identitas penghayat kepercayaan ini tidak terbuka gitu ya, dalam artian tidak menunjukkan identitas yang sebenarnya gitu ya. Mereka masih menyembunyikan identitasnya karena berbagai hal gitu ya, karena berbagai alasan. Selanjutnya, nah di konteks masyarakat Kampung Cirende sendiri gitu ya. Nah, ini pernah ada kasus gitu ya, bagaimana ada 5 mahasiswa di perguruan tinggi di Bandung yang awalnya dia tidak mendapatkan layanan pendidikan agama gitu ya, sehingga dia kesulitan untuk belajar agama. Kemudian tadi melalui kerjasama organisasi AKUR yang ada di internal kelompok adat sendiri khususnya Cirende dan bekerja sama dengan Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia (MLKI), mereka menjalin kerjasama dan mendatangkan guru pamong untuk mengajar mereka ya, di sekolah-sekolah atau di kampus yang dimaksud gitu. Nah, ini sebagai informasi tambahan teman-teman bahwasanya saat ini ya khususnya di Jawa Tengah ya di Universitas Semarang ya Untag, nah perguruan tinggi tersebut sudah membuka gitu ya, sudah membuka jurusan, yaitu jurusan tentang program studi pendidikan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dan ini juga bagian dari respon dan dukungan pemerintah terhadap keberadaan masyarakat mereka. Namun sayang sekali ya, ini hanya terjadi di Jawa Tengah, tidak terjadi di Jawa Barat gitu ya. Dan ini juga menjadi bahan diskusi yang menarik untuk didiskusikan. Gitu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Kang Nopik pematerian yang sangat luar biasa mengenai kebijakan publik yang ada di Indonesia mengenai konflik identitas Cirende gitu ya. Tadi sudah ada beberapa kebijakan publik yang memang dipaparkan oleh Kang Nopik mengenai konflik ini. Itu tadi ada Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999, lalu ada pasal 28 dan pasal 29 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia pada tahun 1945. Serta tadi juga terakhir ada Permendikbud Nomor 27 tahun 2016. Sangat luar biasa sekali. Baik, selanjutnya mungkin kita langsung ke sesi diskusi. Kepada juri Teh Tania nanti bisa berkomentar, bertanya atau memberi saran kepada pemateri kedua mengenai kebijakan publik. Silakan Teh Tania buat berkomentar kepada Kang Nopik. Baik, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada moderator
kesempatan yang diberikan kepada saya. Kemudian apresiasi juga untuk kelompok 4 pada hari ini atas presentasi yang sangat luar biasa sekali. Tadi membahas mengenai kebijakan umum atau kebijakan bahwa penganut kepercayaan kelompok minoritas ini sangat banyak mendapatkan diskriminasi khususnya dalam layanan publik. Kemudian, apakah dengan peraturan dan kebijakan yang ada ini sudah bisa mengatur tentang keberadaan dan hak-hak dari kelompok masyarakat adat penganut penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa? Mungkin cuman itu, saya kembalikan kepada moderator. Oke, sudah jelas Kang Nopik pertanyaannya? Ya, saya bisa ini mencatat poin-poin pentingnya. Oke, silakan Kang Nopik. Teh Tania yang mengajukan pertanyaan yang sangat bagus ya terkait dengan tadi bagaimana upaya pemerintah Kota Cimahi gimana tadi saya lupa bagaimana upaya pemerintah Kota Cimahi dalam menyikapi gitu ya bentuk-bentuk diskriminasi yang ada pada masyarakat. Kalau saya lihat ya, kalau saya kaji, justru yang diskriminasi yang muncul pada masyarakat, anggapan diskriminasi yang muncul pada masyarakat Kampung Cirende itu bukan administrasi yang ditunjukkan pada masyarakat di luar gitu ya, misalkan menunjukkan rasisme atau bentuk-bentuk lain gitu ya tentang kepercayaan mereka. Justru mereka itu menganggap bahwa diskriminasi yang mereka rasakan itu terjadi pada sistem layanan gitu ya atau bentuk ketidakadilannya didasarkan pada pada kebijakan gitu ya. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh Kang Gilang sebelumnya bahwa misalkan ketika ngurus KTP gitu ya, dalam layanan pendidikan, dalam layanan sosial yang lainnya mereka terkendala karena tadi ya, karena administrasi pendudukan yang mungkin oleh sebagian mereka, oleh kelompok adat ini dianggap sebagai bentuk diskriminasi gitu ya. Namun saya katakan bahwa memang gitu ya, tadi ada sosialisasi yang terputus pada dinas terkait kepada masyarakat gitu. Bahkan gitu ya, permasalahan pun muncul, itu sosialisasinya itu tidak merata dalam internal instansi atau internal organisasi sendiri gitu ya, katakanlah di Sdukcapil misalkan. Ketika misalkan ada masyarakat yang datang untuk mengurus administrasi, misalkan tentang administrasi kelahiran, kematian, bahkan mencatat perkawinan, nah itu mereka sangat kesulitan. Kenapa ya? Karena tadi petugas-petugas di sini mereka tidak tahu gitu ya bahwa ada peraturan baru ya. Peraturan yang sebelumnya mengacu kepada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan itu ternyata dirubah gitu ya. Itu direvisi dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 yang isinya mereka berhak gitu ya mencantumkan dalam kolom KTP tentang penghayat kepercayaan mereka gitu ya. Dan ada juga gitu ya kasus yang dari petugas-petugas ini yang menawarkan mereka untuk tadi yang Kang Gilang katakan, misalkan ya, bahasa saya meminjam gitu ya, meminjam agama mereka gitu ya, dan dimasukkan di kolom KTP supaya tujuannya adalah supaya tadi untuk memberikan kemudahan-kemudahan layanan gitu ya. Dan inilah menurut saya poin pentingnya, yaitu bagaimana sosialisasi itu harus betul-betul dipraktekkan gitu ya dalam internal organisasi, baik dari tingkat RT, RW, kelurahan, kecamatan gitu ya, di Sdukcapil maupun pemerintah pusat gitu ya, dan juga edukasi kepada masyarakat kampung adat itu sendiri gitu ya. Mereka harus diberikan pemahaman, harus diberikan edukasi prosedur, langkah-langkah membuat atau mengurus administrasi itu bagaimana gitu ya. Nah, saya kira dengan sosialisasi itu problematika yang ada di lapangan bisa terselesaikan. Terkait dengan pertanyaan yang kedua, apakah kebijakan-kebijakan yang selama ini bisa mengakomodir hak-hak atau kepentingan masyarakat adat?
menurut saya belum gitu ya. Kenapa dikatakan belum? Karena ada beberapa kebijakan yang menurut saya masih ada celah gitu ya, masih ada celah, kekurangan-kekurangan yang tidak bisa mengakomodir kepentingan mereka. Teman-teman kalau dilihat di literatur gitu ya, yang sekarang itu lagi ramai tentang indikasi diskriminasi pada masyarakat penghayat kepercayaan yang ada di Kuningan, di Cigugur gitu ya. Nah, mereka melakukan demonstrasi kepada pemerintah karena mereka kesulitan dalam membuat rumah ibadah gitu ya. Mereka kesulitan dalam membuat rumah ibadah, juga mereka tidak diperbolehkan membuat simbol-simbol keagamaan mereka gitu ya. Kemarin kan di Kuningan itu masyarakat adat ingin mendirikan patung gitu ya, patung untuk untuk menghargai gitu ya jasa mungkin pelopor masyarakat adat tersebut. Nah, tapi yang terjadi adalah bentuk penolakan yang dilakukan oleh pemerintah kota, gitu ya, pemerintah kota setempat. Mereka tidak diperbolehkan membuat bangunan-bangunan ibadah, tempat-tempat beribadah atau simbol-simbol keagamaan. Dan menurut saya ini juga masih ada kekurangan gitu ya, celah yang ada pada peraturan tersebut. Peraturan itu apa ya? Terkadang yang ditunjukkan oleh pemerintah itu mereka itu mengakui ya keberadaan mereka, tapi tidak mau melegitimasi gitu ya secara legal dalam administrasi mereka. Dan tentunya ini juga menurut saya adalah kelemahan dalam kebijakan dan peraturan yang perlu ditindaklanjuti, perlu untuk duduk bersama untuk dilakukan sebuah mungkin revisi supaya hak-hak bagi masyarakat penghayat kepercayaan ini bisa diakomodir dengan baik. Mungkin itu saja. Terima kasih Kang Andrian. Oke, tadi sudah dijawab ya mengenai 2 pertanyaan yang sudah ditanyakan oleh Dewan Juri kita, yaitu Teh Tania. Gimana Teh Tania, apakah sudah bisa diterima? Ya, sudah bisa. Alhamdulillah. Oke, diskusi yang sangat luar biasa ya mengenai kebijakan-kebijakan publik yang ada di Indonesia mengenai kasus konflik identitas yang ada di Cirende. Baik, terima kasih kepada Kang Nopik atas pemaparannya pada presentasi kedua.